Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Maritasari dengan NIM 2102111100144 dari kelas Manajemen C. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi metodologi penelitian, yaitu materi populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang pertama, kita akan membahas mengenai populasi. Pengertian dari populasi sendiri secara sederhana, populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh para peneliti. Sugiono mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Supardi, populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi finite dan populasi infinite. Populasi finite merujuk pada suatu populasi yang jumlah anggotanya sudah dapat diketahui secara pasti oleh peneliti. Sementara itu, populasi infinite merupakan suatu populasi yang jumlah anggotanya masih belum ada atau tidak dapat diketahui. Selanjutnya, berdasarkan sifat populasi juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu populasi homogen dan heterogen. Populasi homogen berarti populasi yang memiliki unsur-unsur bersifat sama. Populasi jenis ini tidak mempersoalkan jumlah secara kuantitatif. Penelitian di bidang ekstra memiliki populasi bersifat homogen seperti larutan air, cairan, dan sebagainya. Sementara itu, untuk populasi heterogen, berarti unsur-unsur dalam populasi tersebut memiliki sifat yang beragam atau bervariasi. Populasi jenis ini memerlukan batas-batas yang harus ditetapkan terlebih dahulu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada penelitian di bidang sosial, populasi yang digunakan cenderung bersifat heterogen karena subjeknya yang seringkali adalah manusia serta gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita membahas mengenai sampel. Menurut Sugiono pada tahun 2016 menyebut sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasarkan pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Penggunaan sampel diperlukan dalam penelitian kuantitatif karena akan sangat menghabiskan banyak waktu, tenaga, biaya apabila peneliti harus meneliti seluruh individu dalam suatu populasi. Berikut beberapa manfaat atau kegunaan lain dalam penggunaan sampel dalam penelitian. Antara lain, yang pertama, menghemat biaya, tenaga, dan waktu peneliti. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, meneliti menggunakan sampel akan sangat meringankan tugas peneliti, karena tidak harus meneliti keseluruhan populasi, cukup dengan beberapa sampel yang terpilih saja. Yang kedua, perolehan data akan menjadi lebih cepat, karena cukup beberapa sampel yang diteliti, waktu yang digunakan pun relatif sebentar. Yang ketiga yaitu menghasilkan representatif atau gambaran perwakilan dari seluruh populasi. Penggunaan sampel yang tepat diharapkan mampu memberikan informasi terkait populasi yang diteliti melalui perwakilan beberapa sampel saja, sehingga informasi yang dibutuhkan mampu menjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu menentukan presisi atau ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, cara penggunaannya cenderung lebih sederhana, sehingga mudah untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi yang banyak dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik sampling. Menurut Handayani pada tahun 2020, teknik pengambilan sampel atau biasa disebut dengan teknik sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel, dan memahami berbagai sifat atau karakteristik dari subjek yang dijadikan sampel.
yang nantinya dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi tersebut. Jenis-jenis teknik pengambilan sampel atau sampling dibagi menjadi dua, yaitu teknik sampling secara probabilitas atau probability sampling dan teknik sampling secara non-probabilitas atau non-probability sampling. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis teknik sampling. Jenis teknik sampling yang pertama yaitu teknik sampling secara probabilitas atau probability sampling. Menurut Kuncojo pada tahun 2009, teknik sampling probabilitas atau disebut dengan random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik sampling ini lebih mampu untuk dilakukan generalisasi pada hasil penelitian, namun biasanya dilakukan untuk populasi yang anggotanya bisa dihitung. Adapun jenis-jenis teknik sampling secara probabilitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampling random sederhana atau simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana sebab pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan jika anggota populasi yang lebih kecil dianggap sebagai homogen. Cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel random sederhana adalah dengan melakukan undian. Hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang tinggi namun tidak seefisien stratified sampling. Yang kedua yaitu sampling sistematik. Hampir sama dengan random sampling, hanya saja sistematis memiliki angka random dari tabel. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Sampling jenis ini mudah untuk digunakan bila sampel frame populasinya baik. Kelemahannya terjadi bias cukup tinggi. Yang ketiga yaitu sampling secara rambang proporsional. Salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen, serta berstrata secara proporsional. Adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Populasi harus diartikan sesuai segmennya. Proporsional diambil dari anggota populasi yang sebenarnya, populasi diambil dari anggota populasi lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu sampling secara cluster. Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian, karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok cluster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling. Teknik sampling ini dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau dari suatu kabupaten. Jenis teknik sampling yang kedua yaitu teknik sampling secara non-probabilitas atau non-probability sampling. Menurut Kuncojo pada tahun 2019, teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Sampling ini adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk memilih menjadi sampel. Adapun jenis-jenis teknik sampling secara non-probabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampling sistematis. Suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Dan yang kedua yaitu sampling kuota. Teknik untuk penentuan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Seperti misalnya, jumlah sampel laki-laki sebanyak 70 orang, maka sampel perempuan juga sebanyak 70 orang. Yang ketiga yaitu sampling aksidental.
Suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel. Jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Yang keempat yaitu purposive sampling. Suatu teknik penentukan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Seperti misalnya meneliti kriminalitas di kota atau daerah tertentu. Maka mengambil informal yaitu Kapolresta kota atau daerah tertentu, seorang pelaku kriminal dan seorang korban kriminal yang ada di kota tersebut. Yang kelima yaitu sampling jenuh. Suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini seringkali dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Yang keenam yaitu sampling snowball. Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar, atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Seperti misalnya penelitian mengenai kasus korupsi bahwa sumber informan pertama mengarah kepada informan kedua, lalu informan seterusnya. Yang terakhir kita akan membahas mengenai rumus dan pengambilan sampel. Menurut Priyono, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi besarnya sampel yang harus diambil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu heterogenitas dari populasi. Semakin heterogen sebuah populasi, jumlah sampel yang diambil pun harus semakin besar, sehingga seluruh karakteristik populasi dapat terwakili. Yang kedua yaitu jumlah variabel yang digunakan. Semakin banyak variabel yang ada, jumlah sampel yang diambil pun harus semakin besar. Hal ini mengingat adanya persyaratan pengujian hubungan, misalnya dengan chi-square, test of independence, yang tidak memungkinkan adanya sel yang dengan nilai yang diharapkan kurang dari 1 yang dalam perhitungannya dipengaruhi oleh besarnya sampel. Yang ketiga yaitu teknik penarikan sampel yang digunakan. Jika kita menggunakan teknik penarikan sampel acak sederhana, otomatis jumlah sampel tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan penggunaan teknik penarikan sampel acak terlapis. Semakin banyak lapisan membutuhkan sampel yang lebih besar pula. Berikut adalah rumus pengambilan sampel untuk populasi yang sudah diketahui jumlahnya dapat menggunakan rumus Slovin menurut Priyono pada tahun 2016, yaitu N kecil jumlah sampel sama dengan N besar dibagi dengan 1 plus NE kuadrat, di mana N besar adalah jumlah populasi, E adalah nilai kritis atau batas ketelitian yang diinginkan, atau persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai materi populasi, sampel, dan teknik sampling. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.